Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Munindra, semoga senantiasa Allah selalu berikan nikmat sehatnya dan panjang umur. Dan saya hormati pula keluarga besar Saroso di mana berada saat ini. Semoga senantiasa Allah selalu limpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya mari kita sama-sama buka kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Ustadz Munindra. Silakan, Ustadz. Ya, baik. Sebentar Pak Lugi ya, saya mau kirim ini. Sebentar Pak Lugi ya, sebentar Pak Lugi. Ya. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang saya hormati Pak Lukito, Bu Neni dan Tuti yang telah bergabung pada kajian kita malam hari ini. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena atas izinnya kita dapat kembali berkumpul bermuajahah meskipun tidak secara langsung dalam rangka bersiraturahim yang kita isi dengan kajian ilmu, ya, di mana kajian ilmu atau majelis ilmu seperti yang kita lakukan malam ini adalah salah satu halakoh atau bentuk perkumpulan yang dicintai oleh Rasulullah, ya. Saking pentingnya berkumpul di majelis ilmu seperti ini, banyak sekali hadis-hadis atau keterangan-keterangan yang menyebutkan yang menyebutkan tentang keuntungan-keuntungan gitu ya, atau keutamaan orang-orang yang hadir di majelis ilmu gitu atau menuntut ilmu. Dan itulah yang akan menjadi tema besar kajian kita malam hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, dimasukkan ke dalam hati kita masing-masing sehingga kita bisa memiliki hati yang bening, hati yang lembut, hati yang mudah untuk memaafkan, dan hati yang selalu cerdas untuk bisa mengikuti atau mensyukuri segala ketentuan Allah yang terjadi atas episode kehidupan kita, meskipun terkadang takdir Allah itu berseberangan dengan keinginan hati kita. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Untuk itu mari sama-sama sekali lagi kita awali silaturahim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita awali kajian kita tentang keutamaan hadir di majelis ilmu atau keutamaan hadir.
Pak Luk dengan Bu Lena ini dekatan kali ya posisinya ya. 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 Salah satu volumenya diinin aja habisin lah. Jadi Udah dimatiin. nggak apa-apa hidup, tapi kalau volumenya kecil biasanya nggak gemak kok. Kalau biasanya ya. Ini bulannya malah live ya. Iya. Habis ini berdengung. Berarti boleh pindah ke sini dong. Gitu muncul. Iya, betul. Ya, kita awali kajian kita dari hadis dari Abu Darda ya tentang keutamaan ilmu itu. Saya sudah share ya ke Tuti. Tut, kalau dibaca Tut di WA Tut. Mana dulu. Atau saya coba share ya, saya coba share screen di sini. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang diperbuatnya, dan bahwasanya penghuni langit dan bumi serta ikan yang ada di lautan itu senantiasa memintakan ampun kepada orang yang alim atau berilmu. Keutamaan orang yang berilmu terhadap orang abid atau ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama terhadap bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi, dan bahwasanya para nabi tidak akan mewariskan dinar dan dirham atau kekayaan duniawi, tetapi para nabi mewariskan ilmu pengetahuan. Maka barang siapa yang menuntut ilmu darinya, maka dia akan mengambil bagian. Udah yang apa nih? Iya, segitu aja nggak apa-apa, sepotong aja. Oke, makasih ya Tut ya. Ya. Jadi hadisnya memang agak panjang dan memang nggak dihabiskan semua karena inti-intinya ini yang mau disampaikan adalah yang pertama ya buat Pak Luk dan Bule tadi kan sudah dengar ya hadisnya ya. Tapi kan karena panjang mungkin nggak terlalu terbayang gitu. Nah sekarang kita ulang nih ya, kita ulang sedikit-sedikit. Samalah seperti kita baca Quran supaya kita lebih gampang untuk memahaminya. Nah, ini saya coba. Ini mudah-mudahan bisa ya. Bisa mudah-mudahan. Udah kelihatan belum ya? Pak Luk dan Bu Lena? Belum ya? Masih loading berarti sebentar ya. Sebentar. Lemot nih, masih muter Bule. Saya ulang lagi aja, Bule sama Pak Luk kita ya. Hadis dari Abu Darda ya. Radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Jadi Abu Darda dengar nih Rasul ngomong. Apa yang Rasul bilang? Rasul mengatakan, barang siapa yang menempuh jalan menuju surga, barang siapa yang menempuh jalan menuju surga. Sekarang muncul belum ya? Belum. Belum juga, Ule? Belum. Nah, sudah. Oh, sekarang udah. Udah ya? Ya. Kebaca nggak ya? Kecil. Kecil ya? Coba. Kecil banget. Barang siapa, muncul lagi. Ya. Yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Barang siapa, iya, oke boleh. Maka Yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. ya, stop dulu sampai situ ya. Stop Ya. dulu sampai situ ya, boleh ya. Nah, ini kan Ya. hadisnya sudah kita bahas ya sebelumnya ya. Ya. Di bahasa Arab itu ya, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilmun sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Nah, itu hadis yang itu boleh. Itu sepotong tuh, masih ada sambungannya lagi. Jadi ada beberapa redaksi yang tapi periwayatnya beda-beda gitu. Nah, beda Nah, yang ini udah gede nih. Nah, ini udah besar nih ya. Ya. Oke. Tes. Ya. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, sampai situ dulu ya. Sampai situ kita bahas dulu. Jadi kata Rasulullah, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilmun, barang siapa yang menempuh satu jalan, ya, menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu. Nah, hadis ini yang menjadi dasar para ulama, gitu ya, menjelaskan bahwa keutamaan pergi keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, gitu. Jadi menuntut ilmu yang paling utama, yang paling afdol itu bukan di rumah, tapi keluar dari rumah, gitu. Ya. Jadi hadis ini yang menjadi dasar pendalilan dari para ulama tentang pentingnya pergi keluar menuntut ilmu, bukan diem. Jadi jemput bola, gitu. Ya, ini yang menjadi dasar para ulama mengatakan itu. Artinya, kalau ada pertanyaan, mana yang lebih afdol, kajian online atau kajian offline? Kira-kira jawabannya apa, Bu? Boleh. Offline. Maaf. Offline apa online? Offline. 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 Kalau Tuti itu Offline. offline juga ya? Iya. Ya. Jawabannya tergantung. Tergantung situasi dan kondisinya, gitu. Kalau kondisinya normal, kalau kondisi normal nih, nggak ada COVID, nggak ada PPKM, gitu ya, maka mengaji secara offline dengan cara pergi keluar dari rumah itu lebih afdol daripada ngaji di rumah atau online. Tapi kalau kondisinya seperti sekarang, udah gitu darurat yang merah gitu misalnya ya, yang larangannya ketat, maka kajian online yang jadi lebih afdol kalau kondisinya seperti itu. Ya, jadi nggak bisa langsung kita bilang offline lah yang lebih afdol. Tergantung kondisinya gitu. Kalau kondisinya merah semua, terus kita offline, itu malah dilarang sama Rasulullah kan gitu ya. Mudarat ya, Ustaz. Mudaratnya lebih besar. Jelas ya. Nah, Ya. jadi kajian offline memang lebih afdol dalam kondisi normal. Tapi kalau kondisi seperti sekarang ini, di beberapa daerah misalnya memang ada larangan untuk kumpul-kumpul, maka kajian online jadi lebih afdol ketimbang offline. Itu dulu poin pertama. Jelas ya? Nah, sekarang apa yang menyebabkan berjalan dari rumah keluar itu bisa lebih afdol, ya? Karena kalau orang pergi ke majelis ilmu, contoh ke Baitul Mawadah, ya, kan ada yang dari Baringin Elok, ada yang dari mana lagi, ada yang dari komplek Baringin, Bukit. Bukit Baringin, ada yang dari Perumnas Tangerang malah, ada yang dari Cilebut, ada yang dari Tajur. Artinya
itu orang-orang yang semua keluar rumah dari arah yang berbeda-beda menuju satu titik, gitu ya. Baik buat yang orang komplek itu adalah titik yang dekat, tapi ada beberapa jamaah yang titik itu adalah titik yang lumayan jauh gitu. Ya. Itu artinya setiap orang keluar dari rumahnya menuju ke titik tempat kajian itu dengan tujuan apa sih kira-kira ya mereka datang ke situ? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Kalau orang pergi ke masjid untuk menuntut ilmu, berarti dia ingin menjadi baik atau ingin menjadi nggak baik? Baik. Mereka ingin jadi baik. Menjadi lebih baik. Ya kan? Menjadi lebih baik. Berarti orang-orang yang berkumpul di satu majelis ilmu, itu kalau niatnya lurus karena Allah, adalah orang-orang yang sedang berusaha atau berjihad agar dirinya bisa menjadi lebih baik. Betul nggak? Berarti yang kumpul di situ orang-orang yang punya niat yang baik semua tuh. Niat memperbaiki diri. Nah, perkumpulan itu adalah perkumpulan orang-orang yang di dalamnya hanya ada orang-orang yang ingin memperbaiki diri. Dan orang-orang yang ingin memperbaiki diri itu adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Iya. Jadi orang yang kumpul di masjid, dikumpul di pengajian, itu bukan berarti orang-orang yang sudah baik. Justru karena mereka ingin jadi baik, mereka datang ke situ belajar. Artinya apa? Mereka sadar bahwa mereka belum baik. Gitu boleh. Ya. Nah, kesadaran kita belum baik dan kemudian kita mau pergi mengaji itulah dari sisi dunia ilmu, itulah yang disebut dengan ketawaduan. Atau merasa rendah, aduh saya masih banyak belum ngerti nih, makanya saya datang. Nah, tawadu itu lawannya sombong. Kalau sombong itu menjadi penjegal kita masuk ke dalam surga, maka kalau tawadu menjadi apa dong? Masuk. Menuntun. Mengajak orang menuju surga. Menuntun menuju surga. Kalau sombong itu penjegal kita masuk ke dalam surga, ya kan? Maka tawadu menjadi pembuka jalan menuju surga, gitu. Ya, jelas ya? Itulah sebabnya kenapa Rasul mengatakan man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilm, barang siapa yang keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi orang-orang yang mau datang ke majelis ilmu itu, ya, itu dianggap orang-orang yang tawadu, yang tidak sombong, yang merasa butuh dengan ilmu. Maka barang siapa yang meninggal ketika dalam menuntut ilmu, jaminannya kan surga, kata Rasulullah. Tuh. Ya, jangankan sampai ke majelis ilmunya, belum sampai nih, baru meniti jalan menuju, ya kan, menuju mencari ilmu, terus meninggal di tengah jalan, belum sampai di tempat yang dituju tuh, tapi sudah ada di jalurnya gitu loh. Itu Allah, ini Rasul yang mengatakan nih, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya apa sih? Allah akan mudahkan kita di alam kubur, di pertanyaan kubur, ya kan? Di apalagi nanti di yaumul mizan, pokoknya semua jalan-jalan yang tadinya bakal ribet itu akan dimudahkan tuh. Itu semua akan dimudahkan oleh Allah. Siapa yang bilang? Yang bilang Rasulullah. Gitu. Kalau Rasul yang bilang, pasti benar atau pasti salah sih? Benar. Pasti benar. Gitu. Ya. Tinggal seberapa beriman kita nih. Kita yakin nggak bahwa apa yang diucapkan Rasul itu pasti benar? Nah, itu loh boleh pertanyaannya Pak Lukito. Ya, seberapa beriman, seberapa yakin kita bahwa apa yang Rasul ucapkan dalam hadis-hadisnya itu pasti benar. Seberapa yakin kita tuh? Ya. Maka supaya kita bisa membangun keyakinan yang dalam, keyakinan yang kokoh atau yang kuat bahwa apa yang Rasul ucapkan atau yang disebut dengan hadis itu pasti benar, kita bisa membuka surat An-Najm ayat yang keempat.
surat An-Najm itu surat ke-53. Ayat keberapa, Ustaz? 4. Ayat ke-4 boleh. Silakan yang udah katakan. Makhluk yang insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa wahyu yuha. Yang lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Ayat 3-nya boleh nggak, Pak Luk? Dibaca ayat dari ayat 3, Pak Luk. Wa ma yantiqu anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Dan tidaklah apa yang diucapkannya itu, yaitu Al-Quran. Jadi kalau Rasul menyampaikan wahyu-wahyu Allah, yaitu berupa ayat-ayat Quran, itu bukan menurut hawa nafsunya, gitu. Ya. Tapi menurut apa tuh? Ayat 4-nya baru tuh. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi setiap ayat Quran maupun hadis-hadis yang diucapkan oleh Rasul, itu semua keluar dari lisan Rasul bukan berdasarkan hawa nafsu atau pemikiran pribadinya. Tapi karena beliau memang orang pilihan Allah, yang semuanya memang udah jadi takdir Allah gitu ya, membuat semua yang diucapkan itu adalah bimbingan dari Allah. Ya. In huwa illa wahyu yuha. Dan ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi hadis-hadis Rasulullah, hadis-hadis Nabi itu pada hakikatnya adalah wahyu. Wahyu Allah juga, tapi yang diwahyukan melalui lisannya Rasulullah. Sedangkan wahyu Allah yang disampaikan tidak melalui lisan Rasul itu menjadi ayat-ayat Quran. Disampaikannya melalui malaikat Jibril. Jelas nggak bedanya nih? Jelas ya? Jadi kalau ayat jadi wahyu Allah yang disampaikan kepada manusia melalui malaikat Jibril, itulah yang menjadi Quran nantinya. Tapi kalau wahyu Allah yang Allah sampaikan langsung melalui ilham kepada Rasulullah, sehingga Rasul ngomong gitu ya, menjawab pertanyaan atau memberikan pelajaran kepada para sahabatnya, yang keluar dari lisannya itu sesungguhnya wahyu juga, tapi wahyu yang diwahyukan melalui lisan Rasulullah, gitu maksudnya. Ya. Nah, An-Najm ayat 3 dan 4 ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa apapun yang Rasul ucapkan pada hakikatnya itu ucapan dari Allah juga gitu. Makanya kita sering dengar mungkin ya, shadaqallah wa shadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benar Allah dan maha benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Nah, jelas ya. Oke, nah ini nih hadis dari Abu Darda ini kan ucapan Rasul bukan? Iya. Ya, ini ucapan Rasul nih. Maka kalau ini ucapan Rasul, harusnya kita yakin 100% apa enggak nih? Tuh. Yakin 100%. Harus yakin kita. Kita harus yakin. Apa yang kita yakini? Bahwa kalau kita menuntut ilmu agama Allah, Allah pasti akan mudahkan jalan bagi kita untuk menuju surga. Apa pesan besarnya? Pesan besarnya, kalau kita lagi kurang sehatnya cuma pusing-pusing sedikit boleh, ya, pusing dikit, batuk-batuk dikit, tetap deh yang namanya kajian itu hadir. Ya, kalau cuma pusing-pusing dikit hadir aja, ya meriang-meriang dikit hadir. Kecuali kalau memang sakitnya itu yang benar-benar membuat kita nggak bisa lagi untuk jalan gitu ya, membahayakan kita kalau kita jalan misalnya. Kenapa? Kalau toh kita lagi kurang enak badan dan kita hadir ke majelis ilmu dan kita wafat di majelis ilmu,
maka garansi ini akan didapatkan nih. Gitu. Ya. Pernah kan lihat ada orang lagi ngaji meninggal, lagi baca Quran di masjid meninggal, ya, lagi sholat meninggal, ya, kan bukan mustahil tuh Bule. Sebetulnya dia udah ngerasain badannya nggak enak gitu, tapi dia diem aja, udah nggak enak badan nih, tetap aja dia jalan ke masjid, dia sholat di masjid, meninggal di masjid. Kira-kira mana yang lebih mulia tuh? Sakit meninggal di atas kasur dengan sakit meninggal pada saat lagi nyatet hadis di kitab Riyadhus Shalihin bab ketiga misalnya, lagi begini meninggal gitu. Aduh, itu tuh kalau sampai kejadian itu jadi pelajaran besar buat semua jamaah yang hadir. Itu bisa bikin yang lain ngiri tuh. Ya Allah, bagus banget ibu itu meninggalnya ya. Meninggalnya lagi ngaji. Gitu. Yang lebih seru lagi, begitu udah selesai dimakamin, anaknya cerita, sebetulnya ibu udah nggak enak badan, tadi subuh udah ngomong, tapi ibu maksain pergi ke pengajian, meninggal di majelis ilmu. Waduh, itu pelajaran lagi buat kita tuh. Iya nggak kira-kira tuh? Iya. Kemuliaannya menuntut ilmu tuh. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Itulah makanya sakit-sakit dikit aja mah tetap hadir deh. Kecuali kalau sakitnya memang benar-benar udah nggak bisa deh, ya, udah ngejoprak, ya udah istirahat kalau begitu. Allah juga paham kok ya. Allah juga paham kalau memang kita sakit. Allah juga paham lah kondisi kita. Gitu. Dah sampai sini jelas ya. Jadi tanamkan keyakinan pentingnya kita hadir di majelis ilmu karena akan membuka jalan menuju surganya Allah. Kenapa terbuka jalan? Karena orang-orang yang pergi ke majelis ilmu adalah orang-orang yang tawadu pasti. Kalau dia nggak merasa butuh dengan ilmu, dia nggak akan datang, ya kan? Walaupun dia sarjana bahasa Inggris, ya kan? Ada Bu Sri sarjana bahasa Inggris, ada mantan bankir, Bu Leneni, ada mantan karyawan Bukopin, itu datang loh. Itu kan berarti dia nggak menunjukkan kebesarannya atas ilmu-ilmu dia yang dulu, gitu loh. Itu tuh dari sisi itulah kita dianggap tawadhu sehingga membuka jalan menuju surga, lawan dari kesombongan. Ya, jelas ya. Nah, lanjutin hadisnya. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang diperbuatnya. Nah, ini juga seru nih penjelasan dari para ulama nih. Ya, sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena apa tuh? Karena ridho dengan apa yang diperbuatnya. Karena malaikat ridho dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Lihat tuh, malaikat aja antusias. Malaikat aja ridho kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Ya kan? Kenapa malaikat ridho? Karena malaikat tahu betapa besar manfaat atau keuntungan dari hadir ke majelis ilmu. Malaikat paham banget tuh. Makanya malaikat tuh senang, ridho banget sama orang-orang yang menuntut ilmu. Kalau malaikat aja antusias, kan aneh kalau kita tuh jadi males ke kajian atau ke majelis ilmu, gitu kalau gitu. Malaikat aja antusias banget dengan yang namanya majelis ilmu. Kenapa kita tahu malaikat antusias? Ya, karena kan hadisnya mengatakan barang siapa berkumpul di majelis ilmu, nanti malaikat akan turun tuh. Ya, malaikat turun membawa rahmat. Jadi nggak ada majelis ilmu yang nggak dihadirin sama malaikat, gitu deh kira-kira. Ya kan? Berarti kan di mana ada majelis ilmu, di situ ada malaikat rahmat tuh. Berarti kan malaikat antusias. Nah, kalau malaikat antusias harusnya kita juga harus antusias gitu. Bahkan kita lebih antusias lagi. Kenapa malaikat antusias? Karena malaikat paham betul ya apa keuntungan atau manfaat dari hadir di majelis ilmu gitu. Jadi malaikat meletakkan sayap-sayapnya itu artinya malaikat itu ridho sama para penuntut ilmu dengan apa yang mereka perbuat. Lanjut. Dan bahwasanya penghuni langit dan bumi, ya, yang paling atas nih. Dan bahwasanya
penghuni langit dan bumi. Penghuni langit itu siapa aja sih? Atau apa aja sih yang ada di langit dan di bumi? Coba dirinci. Ian, Yanuar. Yang ada di Rizki. langit itu apa ya? Rizki. Rizki. Apa sih yang ada di langit? Bulan, bintang. Ada bulan, ya kan? Ada bintang, Pak. Ada bintang. Bintang ada berapa belas biji? Banyak banget. Banyak banget, ya. Lihat loh, ini Rasul yang bilang nih. Dan kalau Rasul yang bilang, sodaqallahu wa sodaqar Rasul, maha benar Allah dan maha benar Rasul dengan segala apa yang diucapkannya. Kata Rasul, bahwasanya penghuni langit berarti ada bulan di situ. Satu, ada matahari. Satu, ya kan? Ada langit, ada awan, ada petir, ada hujan, ada bintang. Begitu ditanya bintang ada berapa belas? Banyak banget, Pak. Artinya uncountable. Kita nggak bisa hitung berapa jumlahnya. Berarti kan banyak banget, kan? Nah, kenapa tuh? Sesungguhnya bahwasanya penghuni langit yang tadi udah kita sebutin termasuk bintang yang tidak terhitung jumlahnya dan penghuni bumi. Nah, udah langit ditambah bumi tuh. Di bumi ada apa aja tuh? Ayo kita rinci, di bumi ada apa aja? Ada gunung, Manusia, hewan, Manusia, gunung, orang. hewan, ya kan? Tumbuhan. Iya. Jadi semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi dan ikan yang ada di laut, kata Rasulullah tuh. Ya, serta ikan yang ada di lautan itu senantiasa memohonkan ampun kepada orang yang alim atau yang berilmu. Jadi begitu pulang dari majelis ilmu atau hadir ke majelis ilmu, kemudian kita mendapatkan satu ilmu yang membuat kita jadi tahu tentang sesuatu, ya kan? Tapi nggak berhenti sampai di situ, boleh. Ya, orang alim, orang yang berilmu itu kan orang yang memahami sesuatu, kemudian ilmunya itu bermanfaat buat dia. Boleh dapat ilmu tentang kesabaran. Begitu Pak Lukito kurang-kurang asik sedikit, boleh sabar aja. Nah, itu berilmu namanya tuh. Ya. Amin. Dapat ilmu tentang hamdalah, ya kan? The magic, apalagi the miracle of hamdalah atau hamdalah behind the scene, apapun judulnya, intinya bahwa hamdalah itu sangat luar biasa dahsyatnya. Begitu ketemu sama orang yang nyebelin, kejadian yang nyebelin, kita bisa ucapin tuh alhamdulillah ala kulli hal misalnya. Nah, itulah yang disebut orang yang berilmu, ya. Jadi bukan sekedar hadir di majelis terus dapat ilmu gitu ya, tapi harus ilmu yang bermanfaat. Itulah sebabnya kita selalu berdoa di awal kan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Nah, jadi bahwasanya penghuni langit dan penghuni bumi serta ikan yang ada di lautan, ikan yang ada di laut, ya tuh ya, senantiasa memohonkan ampun kepada orang yang berilmu. Tuh. Jadi kalau kita istighfar itu cuma 100 kali di zikir pagi dan 100 kali di zikir sore, astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Kan bisa dihitung, boleh. Kalau pagi 100, sore 100 berapa ratus berarti? Cuman 200. 200. Tapi ternyata semua yang ada di langit dan di bumi juga bertasbih dan beristighfar. Buat siapa? Buat si penuntut ilmu tuh. Hitung ada berapa bintang yang ada di langit dan setiap bintang beristighfar buat si penuntut ilmu. Ya Allah. Masih nggak semangat juga kita hadir ke majelis ilmu. Bingung deh, mau hadis mana lagi yang kita turunin gitu. Semua yang di langit itu baru bicara bintang yang nggak kehitung. Berarti kan bulan juga bertasbih, beristighfar, langit juga, matahari juga. Pak Indra, saya kok aku ya dengan pernyataan itu. Misalnya nih, kata Rizky, gimana caranya tuh langit pada istighfar, pada bertasbih sama Allah. Terus beristighfar untuk kita para penuntut ilmu. Gimana ceritanya tuh? Yuk, supaya kita mantep nih, supaya kita yakin dan semangat menuntut ilmu, silahkan dibuka deh, ya.
Rizky, Tuti, ya Pak Lukito, silakan buka surat An-Nur ayat ke-41, surat 24 ayat 41. Ada kan ya? Surat 24 ayat 41. Ya, silakan. Siapa mau baca? Ayo, Pak. Ya, silakan yang mau baca, monggo. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. 41. Terus Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. ya, makasih ya Ki ya. Bule, udah ketemu Bule ayatnya Bule? Udah. Nah ya. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, ya kan? Dan juga burung-burung yang mengembangkan sayapnya. Jadi burung pun ya kan, kalau tadi kan langit bumi, kalau burung yang mengembangkan sayap berarti kan di antara langit dan bumi ya, lagi terbang tuh burung tuh, ya enggak? Sampai burung yang lagi terbang pun kata Allah, masing-masing sungguh telah mengetahui bagaimana cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi burung pun bertasbih. Kita cuma nggak ngerti gimana cara tasbih burung ya. Kalau kita kan jelas, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Jangankan kita, Nabi Muhammad aja nggak tahu gimana caranya mereka bertasbih. Makanya Allah tanya, tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Lanjut dibuka surat Al-Isra ayat 44, 17, 44. Nah, ini lebih jelas lagi nih. Silakan yang mau baca, monggo. Saya baca ya, Pak Ustadz. Enggak, silakan. Saya maaf boleh saya ada belakang ya. Ya. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Oh. Jelas nggak ayat ini? Iya, iya. Yakin nggak bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu bisa bertasbih dan beristighfar kepada Allah? Yakin nggak tuh? Iya. Yakin. Yakin. Tapi kita tahu nggak bagaimana cara bintang bertasbih? Bagaimana cara burung? Nggak tahu. Kita kan nggak tahu. Tapi Allah tahu nggak? Iya. Allah tahu. Ya kita nggak perlu tahu deh. Kita nggak perlu tahu. Tapi Allah menyatakan dalam ayat ini bahwa semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah dengan caranya masing-masing, dan kamu nggak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Gimana? Jelas nggak nih ayatnya nih? Iya. 17 ayat 44. Langit yang 7 tuh, bicara langit aja ternyata ada 7 layer dia. Bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Jadi ternyata semua alam semesta yang Allah ciptakan, yang kita sudah kaji di surat Al-Fatihah ayat yang kedua, Alhamdulillahirobbil alamin, alam semesta itu tuh
seluruh makhluk Allah, bukan hanya manusia, ternyata mereka semua juga bertasbih kepada Allah dengan caranya masing-masing. Mungkin caranya hujan bertasbih ketika Allah suruh turun, mereka turun kali Pak Indra ya, walaupun nggak ada mendung, walaupun awan putih-putih cerah gitu. Mungkin, namanya mungkin. Kan kita nggak tahu caranya gimana. Jangan-jangan cara pohon bertasbih itu ketika mereka menumbuhkan daun-daunnya, kemudian tumbuh putiknya, kemudian dia berbuah, jangan-jangan itu cara mereka bertasbih. Yang jelas kita nggak tahu caranya, tapi sebagai orang yang beriman, ya kan? Beriman itu kan ada 6, termasuk beriman kepada kitab-kitab. Ya udah, kita yakinin aja nih. Allah kasih tahu tuh semuanya bertasbih. Kalau burung bisa bertasbih, berarti burung bisa beristighfar juga nggak ya? Bisa. Berarti ikan bisa nggak memohonkan ampun buat para penuntut ilmu seperti yang ada di hadis ini? Bisa. Bisa tuh. Nah, sekarang kalau bule, Pak Lukito, Tuti, Rizky, males gitu. Pas mau ngaji, males nih. Mau berangkat kok males banget ya. Mau ikut kajian Zoom kok males gitu rasanya. Ya, langsung ingat sama semua dosa-dosa kita yang banyaknya luar biasa. Dan dosa yang begitu banyak, itu ternyata dimintain ampunannya. Sama siapa? Sama langit, sama bumi, sama bulan, matahari, bintang, pohon yang ada di hutan, semuanya beristighfar tuh. Sampai ikan-ikan yang ada dalam laut, semuanya beristighfar boleh. Buat siapa? Para penuntut ilmu. Buat yang datang doang ke majelis ilmu. Tuh. Kalau udah begitu, kira-kira semangat apa males tuh kita ngaji kalau begitu? Semangat. Harusnya semangat. Ya Allah, dosa saya banyak banget nih. Pantesan Rasul bilang, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Gimana nggak mudah jalan ke surga kalau dosa kita diampunin, dimintain ampunan oleh semua ikan. Semua ikan loh. Rinci deh. Ya kan? Ada ikan dori, ada ikan mola, ada ikan cere, ada ikan gabus. Semua jenis ikan bertasbih dan beristighfar mohon ampun kepada Allah. Untuk siapa? Untuk para penuntut ilmu. Info aja nih, Bule Neni. Bule Neni tahu ikan mola? Enggak. Nggak tahu ya? Ada nggak ikan mola? Nggak tahu. Mas Rizky ada enggak? Belum Hah? pernah Tahu. dengar. Nggak tahu ya, Ki? Coba, Ki. Kita googling, ya. Ada nggak ikan mola ya, Ki? Oh, ikan asin. Adanya ikan jambal, kata Tuti, jambal roti. Nih, Ikan asin mah insya Allah ada. ikan mola itu kalau bahasa ininya sunfish di sini nih. Mola-mola, ya, saya baca ini. Mola-mola adalah ikan yang memiliki berat dewasa rata-rata 1000 kilo. Beratnya ikan mola dewasa itu 1000 kilo, bulan ini. Ya ampun. 1 ton ya, 1000 kilo itu ya. Iya nggak sih? 1 ton, Iya. ya. Iya. Spesies benar. ini berasal dari perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Tubuhnya menyerupai kepala ikan dengan ekor. Mola-mola hidup di tempat yang sebagian besar banyak terdapat ubur-ubur, karena ubur-ubur merupakan makanan utama mereka. Nah, itu kalau kita buka ikan matahari, sunfish atau ikan mola-mola bahasa Indonesianya. Terus yang perlu kita tahu nih, untuk membuat semangat kita luar biasa dalam menuntut ilmu, di sini nggak ada keterangannya nih di Google ini nih, di bar Google. Ya, ikan mola itu, Bule Neni, sekali dia bertelur, nih, dia bisa mengeluarkan 300 juta telur sekali bertelur. Subhanallah. Satu ikan 100 juta. Sekali lahiran 300 juta tuh. Bayangin, kalau satu jenis spesies ikan mola aja bertasbih dan beristighfar kepada Allah,
ya Allah, tolong ampunkan tuh si nenek itu 300 juta ikan mola, minta ampun sama Allah supaya dosa bule nenek, Pak Lukito, Tuti, Rizky diampunin semua. Itu baru ikan mola. 300 juta satu induk loh. Kan ada ikan sapu-sapu juga. Ada ikan jambal roti, ada ikan kakak tua. Semua yang ada di laut, ada cumi-cumi, ada ubur-ubur. Tapi ayat di hadis ini, Rasul menyebutkan secara spesifik bahwa semua ikan yang ada di laut itu senantiasa memintakan ampun kepada orang yang berilmu. Pantesan Rasul bilang Allah akan mudahkan jalan para penuntut ilmu menuju surga. Tuh. Gimana? Yakin nggak boleh? Insya Allah yakin. Allah. Kalau besok kira-kira puyang-puyang dikit, datang nggak ke kajian? Boleh? Datang. Jangan puyang dikit deh, puyang banyak juga datang Pak Indra. Kalau begini saya mah tinggal pakai jaket, ya begini aja di kajian gitu. Kalau boleh bisa datang ke majelis ilmu dalam keadaan puyang-puyang dan menggigil gitu ya. Terus begini teman-teman ngelihat dan akhirnya teman-teman yang lain terinspirasi dengan bule, dan ketika mereka sakit pun mereka hadir, itu pada saat mereka hadir dalam keadaan sakit, bule mendapatkan pahala jariyah karena bule sudah menjadi pelopor dalam mencontohkan kebaikan semangat dalam menuntut ilmu. Beneran. Ya. Itu ibu siapa yang tua kemarin yang pulang ke Madura, namanya Ibu Sri. Ibu Sulastri. Sulastri. Ibu Sulastri. Ya, Ibu Sulastri itu dengan usianya yang udah nggak muda lagi, itu kalau kehadiran dia, semangat dia hadir ke majelis ilmu, kemudian membuat kita-kita yang muda ini terinspirasi dan semangat juga, itu pada saat kita ngaji, beliau dapat tuh pahalanya. Gitu. Tuti ingat nggak tuh? Saya pernah isi kajian di rumahnya Univinda dalam keadaan yang kurang sehat. Ingat nggak tuh? Oh iya. Ingat ya? Terus selama kajian, yang ngisi kajian saya atau Pak Iwan? Pak Iwan ya. Pak Iwan. Sayanya ngapain terus? Istirahat di kamar hadis. Numpang kamar sama Univinda nih, saya numpang tiduran dulu dong, pusing nggak kuat saya nih. Itu dari berangkat dari rumah bule emang udah nggak enak badan, udah puyeng beneran puyeng banget. Sebetulnya saya bisa, Wan, lo berangkat sendiri ya, gue nggak enak badan, bisa nggak begitu? Bisa aja. Terus apa sih yang menyebabkan saya kok bisa-bisanya naik kereta dari Tanjung sampai ke Perum, sampai di Perum teler, bukannya ngisi malah tiduran? Apa tuh yang bisa membuat itu? Hadis ini nih. Kali aja meninggal di rumah Univinda, begitu meninggal, insya Allah aman tuh bule. Tuh, gitu tuh bule. Gitu Ki. Ya, itulah pentingnya kita menuntut ilmu, mengerti kenapa dulu para sahabat itu, ya Allah, sebulan jalan kaki buat ngejar satu kajian. Itu jalannya kan ngelewatin Mafaza, ngelewatin padang pasir, ya, bisa ketemu binatang buas dan sebagainya. Itu biar kata meninggal di tengah jalan dalam rangka program menuntut ilmu, insya Allah surga disiapin tuh buat mereka. Ini hadisnya nih. Itulah kenapa para ulama tuh begitu semangat luar biasa untuk urusan menuntut ilmu. Gimana nggak semangat? Allah apa? Semua ikan mintain ampun buat dia. Sementara ada 4.000 jenis ikan di dunia nih. 4.000 lebih jenis ikan. Satu jenis ikan mola aja sekali bertelur 300 juta. Beratus ribu kilo, gede banget tuh ikan. Sekali keluarin telur 300 juta. Anak-anaknya semua bertasbih, beristighfar buat Pak Lukito. Malam ini nih, kalau kita niat ikhlas ngaji karena Allah, ya, setiap yang hadir di majelis ilmu malam ini dimintain ampunannya sama ikan mola. 300 juta satu induk loh, Bule.
300 juta ikan mola itu satu induk loh. Berarti kalau ada 3 induk kan hampir 1 juta. Hampir 1 juta, 300 juta pun lebih banyak lagi tuh. Hampir 1 miliar ikan mola mintain ampun buat kita. Ya Allah. Terus gara-gara yang hadir cuma 3 kita cancel. Nggak ada cerita. Kan gitu. Ini nih sebabnya kenapa seorang pemateri dilarang membatalkan kajian hanya karena jumlah yang hadir cuma 1 atau 2 orang. Kenapa? Di situ ada jutaan ampunan istighfar yang diminta oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi buat si orang yang sudah Allah pilih untuk hadir di majelis ini. Kan kalau cuma segini nih, 1, 2, 3, 4. Ini yang dipilih Allah bukan? Ya. Kan ini yang dipilih Allah malam ini gitu loh. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Surat berapa, ayat berapa tuh? Tuti. Jangan senyum. Surat berapa, ayat berapa? Kalau cuma senyum, Westerling pun tersenyum, kata Iwan Fals. Ayat tuh, udah sering tuh ayatnya. Kalau kita lihat, wallahu yad'u ila daris salam. Nah, kan udah kasih tahu kan ada aplikasi Lafzi, ya enggak? Nah, coba cari di aplikasi itu. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Ketik aja pakai bahasa Indonesia sebisa kita. Wallahu yad'u ila daris salam. Coba ketik begitu. Saya izin ambil minum ya, Pak Lup. Ya. Pak Lup, punten saya izin habis. Silakan. Maaf. Ya, silakan. Jawabin. Lantar. Apa lagi? Al-Baqarah. Wallahu. Allahu. Apa Pi? Wallahu apa? Dari salamnya doang tadi yang wallahu lidatuyur. Ya, dulu. Oh, sih cuma 1 nih. Wallahu yad'u ila daris salam. Nah, dari salamnya aja coba ketik. Atau kalau bisa wallahu yad'u juga enak. Ketik itu lebih dapat lagi. Wallahu yaqulul haqqa Yad'u. Yad'u Oh, yad'u. ila daris salam. Oh, langsung ketemu saya tuh dapat tuh. Yad'u. Yad spasi YAD spasi U boleh. Yunus Iya. ya. Yunus. Yunus ayat 25. Al-Baqarah 221. ayat 25 ya. Ya. Surat Yunus ayat 25 itu. Rizky, kalau Rizky belum ada aplikasinya boleh di-download di Rizky ya. Namanya aplikasinya namanya Lafzi. Ya, tapi memang syaratnya kita harus hafal bunyi ayatnya, minimal ingat bunyi ayatnya walaupun sepotong gitu kalau kita lagi susah. Gitu boleh ya. Ketemu ya 10.25 ya. Iya. 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 Rizky udah punya belum aplikasinya, Ki? Belum, Pak. Nah, spellingnya Ki, spellingnya ya, tulis aja ya. L untuk 5, terus Alfa, Fanta, Zulu, India, LAFZI. Play Store ada tuh aplikasinya. Ya, itu untuk membantu kita ketika kita lupa dengan ayatnya, surat berapa ayat berapa, tapi kita harus ingat bunyi ayatnya gitu loh.
Sudah, Bule, tolong baca artinya, Bule. Allah menyeru manusia ke Darussalam dalam kurung surga dan menunjukkan orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus dalam kurung Islam. Oh, wallahu yad'u ila darissalam. Allah menyeru manusia, mengajak manusia ke surga. Gimana cara ngajaknya Allah? Gimana cara Allah ngajak kita ke surga? Ya, bukan Allah ngasih suara, turun suara gitu. Hai Neni, mari kita ke surga. Hai lu gitu. Enggak gitu. Caranya gimana? Caranya lewat link yang di-share sama Tuti itu. Hari ini ada kajian keluarga Saroso. Tuh, cara Allah ngajak kita ke surga kan begitu. Besok ada kajian Baitul Mawadah, passwordnya sekian, link ID-nya sekian. Itu kan cara Allah tuh ngajak kita ke surga. Betul nggak? Ya. Terus setelah diajak semua, yang diajak semua manusia nih, semua manusia Allah seru ke surga, yuk semuanya, semua diseru sama Allah. Tapi nggak semua Allah kasih petunjuk. Wa yahdi mayyasya, dan Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk mayyasya kepada siapa yang Allah pilih, kepada siapa yang Allah kehendaki. Ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Kalau ada orang yang bisa hadir di majelis ilmu, itu orang tuh orang pilihan Allah, gitu tuh. Kenapa Allah pilih mereka? Ya salah satunya karena Allah ingin memberikan ampunan atas dosa-dosa mereka. Siapa yang ngampunin? Tuh ikan tuh ngampunin tuh. Ikan minta ampun buat dia. Matahari, langit, bumi, bulan, pohon yang ada di hutan. Hitung aja tuh pohon ada berapa tuh. Jangankan yang di hutan, depan rumah Pak Lukito aja deh. Ada berapa pot tuh? Ya. Ada algoritma, pohon apa namanya? Aglonema. Pohon macam-macam dan namanya sekarang gitu ya. Mau yang bolong, mau yang nggak bolong. Hitung aja di rumah kita aja ada berapa tuh. Semua yang di langit, semua yang di bumi bertasbih, beristighfar buat para penuntut ilmu. Masih males juga kita ke kajian. Ya wajar ya. Kalau ada orang yang masih segan, masih malas ke majelis ilmu, itu bisa jadi karena mereka nggak tahu apa keutamaan hadir di majelis ilmu. Betul nggak Pak Lukito? Iya. Sekarang gini aja deh, Pak Lukito. Besok jam 3 pagi saya tunggu, pokoknya di Tajur ya. Jam 3 pagi loh, jangan lewat. Kan kita mikir, ngapain gua ke sono kalau kita tahu mau dapat apa. Betul nggak? Iya. Terus di Japri, Pak Indra, sebetulnya ada apa sih Pak besok jam 3 Pak? Kan saya nge-share di grup nih, ya di grup Baitul Mawadah. Seluruh jamaah ditunggu di Tajur jam 3 pagi, nggak boleh lewat. Itu belum tentu semuanya datang. Dan kalau mereka nggak datang pun masuk akal gitu ya. Ngapain jam 3 ke sono? Karena dia nggak tahu mau ngapain. Nggak tahu mau dapat apa. Tapi kalau ternyata di Japri, ini Japri aja ya buat Pak Luk ya. Besok itu ada pembagian uang cash Pak Luk. Dari tetangga saya, orang kaya, bapaknya baru meninggal, dia pengen bagi-bagi duit warisannya. Tapi jam 3 harus datang. Kira-kira datang nggak Pak Luk? Datang. Insya Allah. Insya Allah datang. Iya benar, insya Allah saya datang kalau begitu. Kenapa? Tahu mau dapetin apa. Sama. Jadi ketika masih ada aja orang yang males datang ke majelis ilmu, kita jangan nyinyir. Kita jangan sok, lu parah banget sih. Gue dari Tangerang aja nyampe. Ya iyalah, walaupun dia tinggal dekat masjid, kalau dia nggak tahu mau dapat apa, dia nggak bakal datang. Karena manusia itu secara umum mau melakukan sesuatu kalau hal yang dikerjakan itu menguntungkan buat dia. Betul nggak? Iya. Iya, kalau nggak dapat untung, kalau nggak menguntungkan, ya jangankan ke Tajur, ke rumah sebelah juga kita nggak mau keluar kalau nggak dapat apa-apa, kan gitu. Kayak sekarang Yuni, ke depan deh Yun ke rumahnya Unifinda. Ngapain kan gitu?
Kalau dibilangin ada martabak telur tuh masih panas, dibawain mesti itu gitu. Oh, keluar dia nih langsung. Oh, martabak ya. Keluar dia. Biarpun tadinya bilang males lah, ngantuk lah, denger martabak melek. Kan gitu. Sama. Oh, ternyata jadi kalau gue datang besok nih ke Baitul Mawadah Nindra, nilai gitu kan, kata Yuni, berarti selama perjalanan itu ikan mola pada mintain ampun tuh buat dosa-dosa gue. Iya. Jawabannya iya. Amin. Amin. Itu kira-kira selama perjalanan enjoy nggak rasanya tuh? Ya Enjoy. Allah, di kereta juga kita, ya Allah, ini ikan lagi pada mohon ampun buat gue nih. Happy tuh Pak Logito, boleh Neni. Itu pentingnya ilmu, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu dari sisi yang berbeda. Kita kadang-kadang bingung, nih orang kenapa kalau ngaji ada aja. Di sini dia datang, di sana dia datang. Ternyata dia udah punya ilmunya. Dia sadar dosanya begitu banyak. Dengan gue datang ke majelis ilmu, semua makhluk ngampunin, minta istighfar sama Allah untuk dosa-dosa kita. Gimana dia nggak semangat? Gitu tuh. Ya, lanjut ya, jelas ya. Dan keutamaan orang yang alim atau orang berilmu terhadap orang yang ahli ibadah atau abid istilahnya, itu bagaikan keutamaan bulan purnama terhadap bintang-bintang. Bulan purnama cuma satu, ya kan? Tapi cahayanya bisa menerangi bumi. Kalau bintang, walaupun banyak, tapi kan cahayanya kecil-kecil gitu, ya. Jadi ahli ilmu itu lebih utama ketimbang ahli ibadah. Sampai-sampai ya ada keterangan ya, walaupun hadisnya ada yang mengatakan lemah gitu ya. Rasul bersabda bahwa hadir menuntut ilmu, hadir di kajian ilmu itu lebih afdol daripada kita membesuk 1000 orang sakit. Hadir ke majelis ilmu, pahalanya lebih afdol daripada kita mengantarkan 1000 jenazah. Bulan ini. Kok gitu sih, Indra? Ya, bukannya besuk orang sakit itu berpahala? Iya, berpahala. Kalau pakai ilmu besuknya. Ya, kenapa ahli ilmu lebih utama dari ahli ibadah? Karena ada nggak orang yang beribadah tanpa ilmu? Ada. Ada. Ada nggak orang yang besuk orang sakit tapi nggak pakai ilmu, nggak paham ilmu besuk orang sakit gitu? Ada nggak? Ada. Contoh nih tuh, misalnya kita nggak paham nih adab membesuk orang sakit, ya hari ini atau besok nih, besok kita ada jadwal ngebesuk 10 teman kita di SMA yang sakit. Datanglah kita berdua nih. Pertama kita ke rumah si A, ya begitu sampai rumah si A, lo sakit apa sih A? Kan gitu kan? Ini Indra, tangan gue cantengan sama ada panu 2 di sini nih di pundak kanan, gitu misalnya. Tangannya cantengan, pundaknya panuan 2. Terus kita dengan santainya, tetangga gue panuan juga tuh di pundak kanannya 2. Cantengan juga sama kayak lo. 2 hari mati lo. Cantengan, panuan di pundak 2 hari meninggal dia. Itu kira-kira kalau dengar begitu, teman kita yang sakit hatinya ciut atau jadi semangat hidup? Ciut. Ciut hatinya. Dia langsung ciut. Padahal yang namanya adab menuntut ilmu, adab menuntut ilmu, adab besuk orang sakit itu kehadiran kita di sana harus bisa meringankan beban dia, minimal secara psikis. Jadi kalau dia sakit jangan dibilang, wah kayak tetangga gue nih penyakit lo nih, tetangga gue mati semua nih yang sakit kayak begini. Itu dia besuk orang sakit nggak pakai ilmu. Biar 1000 yang dibesuk, kalau gayanya begitu, mendingan dia pergi ke majelis ilmu, gitu kata Rasulullah. Gitu loh. Mendingan dia belajar deh. Sama. Nganterin orang meninggal, 1000 jenazah dianterin, tapi dia nggak ngambil pelajaran dari kematian itu. Maka pergi menuntut ilmu itu jauh lebih afdol ketimbang nganter jenazah tapi nggak pakai ilmu. Besuk orang sakit nggak pakai ilmu. Gitu tuh maksudnya. Ya.
terlepas hadis ini sahih atau tidak, tapi kalau kita lihat dari sisi inti atau isinya, ya memang ada benarnya gitu ya. Iya kan? Ahli ibadah, sholat ribuan rakaat tapi nggak pakai ilmu ibadahnya. Kan mabok bulan ini. Ya, mendingan lo pergi tuh belajar dulu sebentar itu 2 jam 3 jam. Begitu pulang, sholatnya walaupun sedikit pakai ilmu. Gitu. Iya kan ya? 1000 rakaat tapi mabok, dengan 1 rakaat tapi berkah, mana yang lebih baik? Kan 1 rakaat yang berkah. Gimana saya supaya bisa berkah tuh, bisa diterima sholatnya walaupun hanya 1 rakaat? Ya pakai ilmu sholatnya, jangan nggak pakai ilmu. Tuh keutamaan ilmu. Ya, lanjut ya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris, ya, warasatul anbiya, pewaris para nabi, dan bahwasanya para nabi tidak akan mewariskan dinar dan dirham. Maksudnya para nabi itu nggak ada yang mewariskan kekayaan dunia, harta dunia, tapi para nabi mewariskan ilmu pengetahuan. Ya. Maka barang siapa yang menuntut ilmu dari para nabi dan rasul, maka dia telah mengambil bagian yang apa nih? Yang sempurna gitu. Yang mulia, yang agung. Tuh keutamaan menuntut ilmu agama Allah atau ilmu agama di majelis-majelis ilmu. Sampai di sini kira-kira dapat nggak kita pencerahan yang membuat kita bisa lebih semangat lagi hadir ke majelis ilmu kalau kita? Memang semangat bertambah. Cuma ada pertanyaan buat dari saya Pak Ustadz ya. Ya, monggo Pak. Tentang pemahaman tentang yang berilmu. Kan konotasinya kalau orang yang berilmu itu banyak ilmunya, ya. Artinya di situ disebutkan juga orang yang alim. Terus bagaimana dengan kita khususnya saya lah, ya, nggak usah orang lain. Saya ini belum berilmu, merasa belum berilmu. Karena memang masih cetek sekali dengan ilmu agama khususnya ini. Apakah itu juga termasuk di dalamnya? Oke, itu aja, Pak. Siap. Makasih ya. Jadi kita anggap kajian kita tentang keutamaan majelis ilmu atau hari majelis ilmu kita anggap sudah beres ya Pak Luk ya dan Bule ya. Kita sudah di sesi tanya jawab sekarang. Pertanyaannya, kalau ilmu saya cuma sedikit, apakah saya sudah juga termasuk orang yang berilmu gitu ya Pak Luk kita ya? Cuma dikit saya ngertinya nih dibandingin Ustadz Adi Hidayat, ya Allah itu hafalannya luar biasa gitu misalnya ya. Oke, sekarang saya mau tanya balik dulu sama Pak Lukito nih, ya. Kalau Pak Lukito dengar kata ulama, mendengar kata ulama, gitu ya. Misalnya gini, coba sebutkan 2 nama ulama yang ada dalam benak kita masing-masing. Pak Lukito sebutin siapa aja. Siapa misalnya? Buya Hamka. Buya Hamka. Yusuf Mansur. Oke, UYM. Siap, makasih. Bulan ini, kalau bulan ini disuruh sebutkan 2 nama ulama, siapa aja bulan ini yang kebayang di benak Bule? Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, terus? Sama Gus Bahauddin Nur Salim. Ustadz Bahauddin, Ustadz Baha Nur Salim. Oke, yang Jawi gitu ya, Jawa banget tuh. Yeah. Oke. Rizky, kalau Rizky disuruh sebutin nama ulama, siapa yang Rizky mau sebutin? Yang kebayang di otak Kiki. Ada nggak Rizky masih? Mas, lagi minum kayaknya. Mas. Ngombe, Ki. Iya, Pak. Iya. Ambil minum. Iya, nggak apa-apa. Ayo, Ki. Sebutkan 2 nama ulama yang ada di kepala Kiki. Tapi di Jakarta. Habib Rizik, Pak.
Habib Rizik, HRS, siapa lagi? Sama Habib Bahar. Habib Bahar, yang rambutnya gondrong ya, pirang. Ya, oke. Ya, lihat nih. Ketika kita dengar kata ulama, kan kita langsung kepikiran ya, Ustadz Yusuf Mansur, HRS, UBN, UMN, HB, ya, Habib Bahar dan sebagainya. Kenapa sih kalau dengar kata ulama kita nggak berpikir bahwa ulama itu adalah diri kita gitu loh? Ulama kan bahasa Arab ya Pak Luk ya. Artinya apa sih ulama? Ulama itu artinya orang yang berilmu. Gitu. Itu dulu pahamin dulu ya. Ulama artinya orang yang berilmu. Sampai sini jelas ya. Oke. Nah, terus Allah menjelaskan nih tentang ulama di surat Fatir. Surat Fatir itu surat yang ke-35. Ya, kita buka yuk. Siapa sih yang disebut ulama menurut Allah gitu ya? Surat 35 ayat 28. Tunggu, bukan. 25 ayat Fatir. Ayat berapa? Kok Fatir ya? Fatir atau Furqan ya? Sebentar, saya lupa. Saya lupa boleh sebentar. Iya. Furqan kali ya. Oh benar Fatir. Fatir ayat 28. Surat 35 ayat 28. Oh, ini 3. Sudah ketemu? Sudah. Ya, silakan dibaca kalau kita yang nanya tadi. Dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ada catatan kaki. Apa? Ada catatan kaki di para ulamanya. Apa Itu orang-orang yang mengetahui ilmu kebesaran dan kekuasaan Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil Di Arabnya. Ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya. Kita disebutkan kata terakhir itu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut di antara hamba-hamba kami, orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba kami hanyalah ulama. Tuh, Allah yang bilang nih, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, maksud takut kepada Allah di sini bukan takut kepada zatnya Allah ya, Pak Luk ya. Maksudnya takut melanggar apa yang Allah larang gitu loh. Takut akan larangan-larangan Allah itu dilanggar, gitu maksudnya. Ya. Sesungguhnya orang-orang innama yang takut kepada Allah, takut melanggar aturan Allah, di antara hamba-hamba Allah hanyalah ulama.
hanyalah orang yang berilmu. Gitu tuh maksudnya tuh. Jelas ya? Dan yang dimaksud berilmu di sini ada footnote-nya tuh, ada catatan kaki. Siapa sih yang dimaksud berilmu? Siapa tuh Bule tadi katanya? Orang-orang yang mengetahui ilmu kebesaran dan kekuasaan Allah. Jadi ulama itu adalah orang yang berilmu yang paham tentang kebesaran Allah. Nah, itu catatannya tuh, ya. Nah, Pak Lukito, Bule Neni, Tuti, hari ini nih belajar ya tentang apa? Hadis, ada juga beberapa ayat yang kita terima nih. Jadi tahu nggak bahwa ternyata memang Allah tuh maha besar, Allah tuh maha kuasa. Jadi paham nggak kita? Iya. Ya Allah, ya ternyata ikan dori, ikan mola itu ternyata bertasbih juga ya. Mereka beristighfar juga, jadi tahu gitu kita tuh. Nah, terus yang dimaksud ulama kata Allah orang yang takut sama Allah. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan ya, innamal ilmu manafa. Sesungguhnya yang disebut ilmu itu adalah yang memberikan manfaat atau yang bermanfaat. Tuh ilmu tuh. Innamal ilmu manafa walaisa mahufid. Dan bukan yang sekedar dihafal saja. Jadi ilmu, Pak Lukito, yang disebut orang berilmu itu adalah orang yang ilmunya memberikan manfaat buat dia. Bukan yang sekedar hafal dengan ayat atau hadis. Artinya, walaupun hafalannya banyak banget, mau ayat, mau hadis, tapi kalau hafalan yang banyak itu tidak membuat dia takut melanggar aturan Allah, itu bukan ilmu namanya. Bukan ulama itu namanya. Jadi ulama itu, orang berilmu itu, ilmunya harus menghadirkan rasa cinta, rasa takut, dan malu kepada rohnya. Cinta tuh pengen deket, malu dan takut itu, malu dan takut melanggar aturan-aturan Allah. Ya. Jadi kalau ada orang yang hafal banyak ayat, hafal banyak hadis, tapi banyak aturan-aturan Allah juga yang dia langgar, dia nggak takut melanggar aturan Allah, berarti itu ulama atau bukan, Pak Lukito? Wallahu a'lam. Ya, kalau melihat penjelasan tadi, dia hafal ayat, dia hafal hadis, tapi dia nggak takut melanggar aturan Allah. Iya. Ya, itu kalau mengacu kepada penjelasan Imam Syafi'i, itu bukan ulama namanya, bukan orang yang berilmu. Iya. Gitu. Orang berilmu itu ketika ada orang yang jahat sama Pak Lukito, orang jahat sih sama Pak Luk nih, terus Pak Luk udah dapat ilmunya, ya idfa billati hiya ahsan, tolaklah orang-orang yang jahat itu dengan sikap yang lebih baik, ya. Itu kan aturan Allah tuh. Kalau orang yang berilmu itu takut banget ngelanggar itu, Pak Lukito. Jadi kalau Pak Lukito dijahatin orang, Pak Lukito tuh takut untuk ngejahatin lagi. Kenapa? Karena Allah ngaturnya bukan ngejahatin lagi, tapi balas dengan kebaikan. Jelas nggak sampai di sini? Ya. Jelas ya. Terus ada orang yang ngejahatin Pak Lukito, ya kan? Terus Pak Lukito ingat ayatnya. Gua apal nih ayatnya nih, ini Al-Fusilat 34 nih kata Pak Indra nih. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Tapi keenakan dia nih. Gitu. Pak Luk bilang, keenakan dia nih udah begini masa kita maafin, masa kita doain, masa kita anterin kue. Enggak bisa deh, enggak usah. Tuh kalau kita begitu, berarti kita takut nggak melanggar apa yang Allah ajarkan di Al-Fusilat 34? Nggak takut berarti itu melanggar itu. Nah, kalau kita nggak takut, ilmu tentang Al-Fusilat 34 itu bukan ilmu buat kita. Gitu loh maksudnya. Kenapa begitu? Imam Syafi'i yang menjelaskan innamal ilmu manafa. Karena yang disebut ilmu itu yang memberikan manfaat atau yang bermanfaat buat orang yang memahaminya. Jadi kalau cuma tahu doang, itu belum ilmu namanya. Yang disebut ilmu, ketika kita paham tentang ayat atau hadis, gitu ya,
kemudian kita mampu mengamalkannya. Dan mengamalkannya bukan satu kali doang atau sesekali aja, enggak. Tapi mengamalkannya itu berketerusan atau yang dalam istilah agama kita disebut beristiqomah dalam mengamalkannya. Makanya ada hadisnya Pak Lukito. Man yuridillahu, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, ya. Man yuridillahi khairon, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dia, yufaqihu fiddin. Ini Ustadz Nuzul banget nih. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang, Allah buat orang itu faqih terhadap agama. Yufaqihu fiddin. Jadi kalau Allah kehendaki kebaikan buat Pak Lukito, Allah bikin Pak Lukito tuh jadi fakuhu terhadap ilmu agama. Apa tuh fakuhu? Fakuhu itu memiliki ilmu, dan ilmu yang dia miliki menjadi karakter buat diri dia. Dia paham nih, yang namanya kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Dan setiap Pak Luk mendapati perlakuan yang nggak bagus, Pak Luk selalu berhasil membalas dengan kebaikan. Selalu dimaafin, didoain sama Pak Luk. Bukan cuma sekali, setiap ada yang nyebelin, udahlah, gak usah digituin gitu. Yuk kita doain aja, doain lagi. Itu kalau begitu terus, itu namanya fakuhu. Namanya ilmu yang Pak Luk pahami sudah menjadi karakter buat Pak Luk itu. Dan itulah yang dimaksud dengan hadis, man yuridillahi khairan, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah atas dirinya, yufaqihu fiddin. Allah akan membuat dirinya faqih terhadap agama, mengerti tentang ilmu agama. Tapi bukan sebatas mengerti, karena yang namanya faquhu itu artinya ilmu agamanya menjadi karakter bagi dirinya. Udah dapat ilmu sabar belum bulan ini? Udah ya? Ilmu sabar udah. Karakter orang bertakwa udah belum? Yang Ali Imran 133 itu ya Pak Ustaz? Ya, kan? Tuh, itu ilmu tuh. 133, 134. Apa tuh ciri-ciri orang bertakwa di antaranya bulan ini? Yang boleh ingat. Yang berinfak pada saat lapang dan sempit. Terus menahan amarah. Memaafkan orang lain. Ya. Sip. Tuh, ya. Itu kan bulan ini apal tuh ayatnya. Apal artinya lagi. Terus Pak Lukito nyebelin nih malam ini nih. Marah-marah bulan ini. Kamu udah selalu begitu. Diulang lagi. Misalnya. Ya kan? Sementara udah apal ayatnya. Tapi ayat itu ternyata nggak berfungsi. Pada saat menghadapi orang yang nyebelin, masih marah-marah dan sebagainya. Maka ilmu tentang Ali Imran 133, 134 itu bukan ilmu buat bule neni. Kecuali setiap Pak Luk nyebelin, bule alhamdulillah ala kulihal. Nyantai aja gitu. Nyantai sekali. Enggak, setiap begitu bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa nggak marah, bisa memaafkan. Sampai nih tetangganya bilang, pokoknya kalau udah urusan sabar dan memaafkan, Neni deh jagoannya. Nah, itu kalau ada orang ngomong begitu tuh, itu berarti kesabarannya itu sudah menjadi karakter buat bulan Neni. Berarti Ali Imran 133, 134 bekerja tuh, bermanfaat buat bulan Neni. Yang begitu tuh yang disebut ulama. Itulah yang disebut ulama. Orang yang berilmu dan dia takut banget melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau Pak Luk bilang, saya tuh ilmunya cuma sedikit banget Pak Indra. Apakah saya termasuk ulama? Tergantung. Kalau ilmu yang Pak Luk kita itu punya cuma satu-satunya nih. Apa tuh ilmunya misalnya? Bahwa membaca Quran itu harus setiap hari. Surat Al-A'raf 179. Kalau nggak baca berarti binatang ternak.
Ternyata Pak Lukito sejak hafal dan paham ayat itu, Pak Lukito nggak pernah miss untuk membaca Quran setiap hari. Pertanyaannya, berarti ilmu tentang Al-A'raf 79 itu bermanfaat nggak buat Pak Lukito? Oh, hilang ya tuh? Pak Luknya ngilang. Tinggal bertiga. Mana nih? Oh, iya. Ya udah. Lo deh tuh, gimana tuh? Iya, bermanfaat. Iya bermanfaat. Nah, begitu bermanfaat, itulah ulama. Berarti lo berilmu tuh, gitu loh. Meskipun cuma satu-satunya, cuma satu doang ayat yang gua hafal, ayat apaan? Ya, apa surat? Aduh, astagfirullah, lupa lagi kan. Mau tawal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat berapa itu? Jengir lagi. Gue lupa, beneran lupa. Surat apa ya? Al-Muluk ya? Al-Muluk ayat 2 ya kalau nggak salah ya. Apa ayat 4 ya? Al-Mulk. Surat 67 ayat 2 bukan? Iya, benar. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amal. Apalnya cuma itu-itunya tuh. Satu itu doang yang dia hafal. Tapi setiap datang ujian Allah, dia mampu menyikapi dengan sikap yang terbaik gitu tuh. Ayyukum ahsanu amala. Berarti berilmu dia tuh. Itu ulama gitu loh. Ya, jelas ya? Dah, Ya. itulah kajian Kalau kita. nggak hafal gimana? Apa? Kalau nggak hafal, tapi dia menjalankan. Siapa tuh misalnya? Ya misalkan nih kayak tadi tuh ayat apa Ali Imran 133 1344 itu kan belum hafal nih misalkan. Ayatnya belum hafal tapi Tapi dia ngejalanin. uh, Orangnya siapa misalnya? Gue lah gitu ya. Gue Nindra, gue nggak hafal nih. Tapi insya Allah gue bisa jalanin. Kan tadi keterangan Imam Syafi'i gimana? Innamal ilmu manafa. Manafa. Sesungguhnya yang disebut ilmu itu adalah yang memberikan manfaat tuh. Yang bisa menjadi manfaat, bisa diamalin. Walaisa mahufid. Bukan yang cuma dihafal. Cuman dihafal gitu loh. Jadi hafal aja tapi nggak bisa diamalin, dia bukan ilmu. Tapi kalau nggak hafal tapi bisa diamalin, ilmu bukan? jadi ilmu ya. Berilmu. Memang sih nggak harus hafal, tapi kalau hafal itu anugerah dari Allah, gitu loh. Oh gitu ya, Le. Nggak harus ya. Berarti aman dong kalau gue nggak ngapalin. Nggak juga. Tetap. Lo berusaha ngapalin, kalau lo bisa hafal, lo dapet anugerah dari Allah, gitu loh. Tapi kalau ternyata nggak bisa hafal, tapi bisa mengamalkan, itu ilmu. Gitu. Ya. Jelas ya? Cukup kali ya, udah 9:30 ya. 9:30, mata juga udah kriep-kriep gitu kan. Ya. Cuman Pak Luk hilang nih. Beliau yang buka, nggak enak. Masa dia yang hilang, kita tutup kajiannya. Ya, Ki. Lo bisa tanya nggak tuh, kenapa tuh? Kenapa? Coba Japri bule, kenapa nih ngilang gitu? Apa jaringan di sana, apa gimana? Mungkin jaringannya kali. Kemungkinan sih iya ya. Ya, kemungkinannya kayaknya gitu.
Oh iya tuh, benar tuh. Ya, Jadi kan, ini yang ngejaprin mantap. lagi berusaha untuk nyambung lagi katanya. Itu apa namanya? Apa? Tadi Uni bilang ke sini barusan. Tuh, lo naikkan dong tuh, gak enak banget tuh, leher doang gitu. Digituin gitu, ditekuk dikit layar. Uni Vinda, apa Uni yang di Kodam? Udah pindah. Kalau Uni Kodam siapa namanya Uni Kodam? Uni Ui. Uwi ya, gue lupa mulu namanya Uwi. Iya iya. Vinda bilang apa? Itu apa namanya? Anak istrinya Tito mau operasi usus buntu besok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh gitu. Mendadak. Baru taunya ini barusan. Jadi baru berangkat ke rumah sakit. Langsung sakitnya langsung harus operasi gitu ya, Tete? Tahu-tahu langsung. Iya, dari pagi. Tadi pagi udah ke dokter. Terus udah periksa lab. Terus tadi sore maghrib tuh ngambil hasil. Terus Terus hasilnya? ngambil hasil udah ke dokter. Nah, dokter diputusin besok operasi. Jadi jadi malam ini dia udah ke rumah sakit. Oh gitu. Oke. Makasih infonya. Istrinya Tito ya, istrinya Tito itu. Tito itu yang paling nomor satu ya? Iya, nomor 1. Iya kan ya? Kakaknya siapa nih? Kakaknya bapaknya Japran nih. Iya. Istrinya lagi hamil nggak sih tuh? Enggak, itu mah Hadi juga udah melahirkan. Iya, Hadi melahirkan. Enggak, istrinya Tito enggak lagi hamil ya, cuman memang harus operasi aja. Oke. Oke, sip. Makasih infonya. Ingetin besok kita doain ya. Minta doanya. Iya, malam ini kita doain, besok kita doain lagi insya Allah di Baitul Mawadah. Mudah-mudahan lancar. Boleh udah nyambung ya? Iya, udah masuk. Belum ada suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz. Iya, nggak apa-apa boleh. Alhamdulillah ala kulli hal. Langsung praktek pokoknya. Ya. Ini kita baru. Untung bisa langsung nyambung boleh. Untung bisa langsung nyambung. Kalau nggak ditungguin sampai jam berapa sampai subuh. Kan Allah Maha Baik. Iya. Oke, jadi tadi Pak Luk, itu kira-kira jawabannya Pak Luk ya. Jadi walaupun cuma satu ayat yang Pak Luk hafal, tapi ayat itu bermanfaat buat Pak Luk tuh ulama dalam pandangan Allah gitu loh, berilmu. Karena apa? Tadi itu dia nanya, gue nggak hafal nih ayatnya nih, tapi gue udah meraktekin gitu misalnya. Ya tetap berilmu kan penjelasan Imam Syafi'i, al ilmu innamal ilmu manafa. Ilmu itu yang memberikan manfaat, walaisa mahufid, dan yang bukan hanya dihafal. Hafal nggak bermanfaat bukan ilmu gitu loh. Nah, itulah sebabnya. Jadi kalau ayatnya mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, jadi jangan lagi berpikir bahwa ulama itu adalah si A, si B, dan si C. Tapi mental kita, ini kan Tuhan buat kita nih boleh. Berarti siapa ulamanya? Saya yang harus jadi ulamanya. Gitu tuh. Bukan untuk sombong, bukan. Untuk membangun mental agar ilmu yang kita miliki bermanfaat buat kita. Ini metodologi membaca Quran. Makanya kan saya suka nanya kan ya, siapa sih orang yang beriman? Saya orang berimannya. Siapa tuh ulamanya? Saya ulamanya. Gitu. Tapi bukan bermaksud sombong. Itu hanya metodologi membaca Quran agar kita benar-benar berasa sedang berdialog sama Allah. Dan kan memang udah pakemnya begitu. Ya, Iqra kita baka, terus Binatika yauma alaika alaika hasiba. Oh,
Siapa yang ngebayangin mantan bankir hafal ayat? Coba, kan keren banget nih. Kalau kita rewind setahun yang lalu aja, kira-kira udah hafal belum ayat itu bulan ini? Belum. Belum. Kok sekarang bisa tahu. hafal? Kok sekarang bisa hafal nih? Karena Kan udah berilmu. iya, karena dapat rahmat dan ditolong sama Allah. Bukan karena hebatnya kita, Allah tolong. Amin ya rabbal alamin. Yang lain ngapalin nggak hafal-hafal tuh. Kan gitu. Iya, itu makanya ketika Allah sudah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, yufaqihu fiddin. Allah akan mudahkan, Allah akan jadikan dia itu faqih terhadap dinnya, ngerti sama agamanya. Tapi ngertinya bukan sekedar ngerti. Apa yang dia ngerti, dia bisa hafalin dan dia sanggup mengamalkan secara istiqomah. Oh, mahal bule. Iya. Itu benar-benar mahal. Dan bayangin, ini kita baru bahas satu hadis loh ya. Kita baru bahas satu hadis keutamaan hadir di majelis ilmu. Ingetin tolong ya, insya Allah kajian kita berikutnya kita masih membahas hal yang sama tapi dari hadis yang berbeda, keterangan yang lain gitu. Biar kita jadi tambah semangat ngajinya gitu loh, tambah semangat menuntut ilmunya. Nggak peduli mau cuman bule doang yang bisa, bule berdua Pak Luk biarpun setengah tuh, Pak Luk itu setengah tuh, tetap ngaji gitu. Tetap ngaji. Kan enak nggak tuh kalau kita punya ilmunya ya. Ini walaupun yang ngaji cuman segini, ya maaf nih, saya nyampeinnya jadi males-malesan atau seperti biasa aja sih boleh? Seperti biasa aja. Seperti biasa aja, kayak yang hadir 30 orang sama aja, nggak bikin saya jadi, aduh cuma 4 orang ya, udah deh saya nyantai aja ya nyampeinnya, yang penting ngerti lah gitu, kan nggak gitu. Itu kan gara-gara ilmu semuanya, gara-gara ilmu setelah pertolongan dari Allah pastinya, kan gitu. Ya. Iya, itulah enaknya kita berilmu, ya. Jaringan hilang aja masih bisa senyum gitu. Jaringan hilang masuk lagi masih bisa nyengir. Kalau nggak berilmu, udah marah-marah gitu. Oke ya. Jadi kita cukupin ya Pak Lukito, Bu Neni, Tuti dan Rizky. Makasih ya udah bisa bergabung. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan malam ini dan semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Ini yang bisa disampaikan. Semua yang benar datangnya dari Allah. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Cukup dari saya kembalikan ke Pak Lukito. Monggo Pak Luk. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Semoga ini menjadikan kita terus bersemangat untuk menuntut ilmunya Allah. Amin. Amin. Dan mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih ya Pak Luk, Bule, Tuti dan Rizky. Sebelum bubaran saya izin mau ambil dokumentasi ya. Ya. Tolong agak di tengah-tengah, Tuti. Naikkan tuh biar agak gede gambarnya. Mas Kiki. Mas Kiki, tuh Kiki mantep tuh. 1, 2, 3. Yang di TV, bentar, di TV. 1, 2, 3. Iya, sip. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Iya, mohon maaf lahir batin. Sampai besok insya Allah ya Bule ya. Mudah-mudahan nggak ada halangan apa-apa. Iya. Yo, sama-sama. Makasih ya Ki. Terima kasih Mas Rizky, Upi. Ya, assalamualaikum. Ini saya tutup ya. Ya.